Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Kelompok kami terdiri dari Ari Sugeng Rahmanto, Nabila Maritza Hasti, Karina Sulistiah, Stefania Patowo, Petrus Renaldo Pohan, dan Irwin Dwi Prasetyo. Berikut penjelasannya. Ini saya ingin menjelaskan tentang siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pengendalian kepada semua karyawan, penilaian dan pengalokasian biaya. Tenaga kerja yang tidak dapat menimbulkan masalah salah satu laba bersih yang material mencakup mengenai pemahaman dari pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi prosedur analitis serta pengujian atas rinci saldo. Selanjutnya, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya. 1. Hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. 2. Transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan akun neraca terkait. 3. Pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Baik, di sini ada akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan dari dilakukannya audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar atau sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan apa saja akun yang terkait dalam siklus ini. Jadi akunnya itu ada akun kas penggajian, akun pemotongan pajak, semua akun beban gaji, dan semua akun gaji akrual. Nah, tapi biasanya akun gaji dan upah akrual itu hanya digunakan pada akhir periode akuntansi saja. Dan biar lebih jelas akunnya tersebut, bisa dilihat di figur 20-1 di mana akun tersebut berkaitan dengan siklus penggajian dan personalia. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen serta catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan, dengan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak, gaji, serta manfaat akrual. Pada tabel 20-1 terdapat class of transaksi akun-akun yang terdapat pada siklus ini. Fungsi bisnisnya apa, dokumen apa saja yang terkait pada tabel ini. Bisa kita lihat class of transaction, di sini ada payroll. Akun-akun yang terkait ada payroll cash, all payroll expense account, all payroll withholding account, dan all payroll accrual account. Akun-akun ini terkait dengan siklus penggajian dan personalia. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 1. Memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. 2. Merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang ketiga, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Yang keempat, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik, yang bertujuan untuk mengelola untuk pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan para karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian. Cek gaji dan semua jurnal yang terkait serta catatan penggajian biasanya diproses dengan menggunakan sistem komputer. Merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Kunci dari pengendalian pada siklus penggajian dan personalia untuk mengurangi risiko pengendalian yaitu 1. Pemisah tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang tepat. Yang ketiga,
dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Yang kelima, pengecekan yang independen terhadap kinerja. Formulir dan pembayar pajak penggajian. Dalam hal pajak, perlu diperhatikan pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya. Jumlahnya seringkali material maupun karena kewajiban potensial akibat lalai menyerahkan formulir pajak atau SPT tepat waktu. Itu akan menyebabkan kewajiban yang berat. 1. Menyiapkan formulir pajak penggajian. Yang kedua, pembayaran pemotongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Selanjutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Prosedur-prosedurnya itu yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Nah, jika karyawan memperhitungkan semua waktunya, maka pengujian yang bermanfaat adalah menelusuri catatan jam beberapa kerja karyawan ke catatan biaya pekerjaan dan menelusuri dari biaya catatan pekerjaan kepada waktu. Selanjutnya, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Ini maksudnya untuk menguji karyawan yang tidak ada. Auditor dapat menelusuri transaksi tercatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Manusia untuk menentukan apakah karyawan ini benar-benar bekerja selama periode penggajian tersebut atau karyawan ini tidak melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada pengujian atas kecurangan waktu. Ini dengan cara merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen. Selanjutnya ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, metodologi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Maksudnya, risiko bisnis klien yang signifikan mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi, risiko bisnis klien mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, mencangkup bisnis dan rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditanggung klien. Tahap 1 ini seharusnya ada menempatkan salah satu yang dapat ditoleransi dan menilai risiko incarannya. Kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian, seringkali dengan total nilai yang cukup besar. Akan tetapi, akun-akun neraca biasanya tidak berjumlah cukup signifikan, kecuali tenaga kerja yang dibebankan kepada persediaan. Nah, menilai risiko pengendalian dan pelaksanaan ujian terkait itu berada di tahap 1 dan tahap 2. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian serta substansi transaksi itu saling berhubungan. Tahap ketiga tentang melaksanakan prosedur analitis akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang selanjutnya melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Yang pertama, membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji akun beban penggajian. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung terhadap tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, membandingkan beban komisi sebagai persentase dan penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang terakhir, membandingkan beban pajak penghasilan sebagai presentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji beban pajak penggajian dari kewajiban pajak penggajian. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban tahap 3. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah: yang pertama, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jurnal yang benar atau disebut juga dengan asersi keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau bisa disebut dengan asersi pisah batas. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.